Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bu Ainul dalam mata pelajaran yang berbeda, yaitu kita akan bahas soal farmakologi. Nah, apa sih farmakologi? Mungkin kalian udah nggak asing ya dengan farmakologi di kelas 10 kemarin. Nah, untuk farmakologi, nanti yang akan kita bahas itu tentang obat-obat atau terapi obat, tentang beberapa gangguan kesehatan ataupun penyakit. Nanti kita juga membahas soal pola penyakitnya, kemudian gejalanya, penyebabnya, terapi obatnya ataupun terapi non obat. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah obat saluran pencernaan. Jadi tentunya obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau mengatasi gangguan sistem pencernaan. Nah, apa aja sih obat-obat sistem saluran pencernaan atau yang biasa disebut gastrointestinal? Yang pertama ada antasida atau obat pengontrol asam lambung, kemudian ada antidiare, ada laksatif atau pencahar, ada antispasmodik atau anti kejang, kemudian ada kolagoga, dan ada hepatoprotektor. Jadi obat-obat yang digunakan untuk melindungi hati. Nah, nanti kita akan bahas nih, yang dibahas lebih intens itu adalah antasida dan obat pengontrol asam lambung, kemudian anti diare dan laksatif. Jadi, kasus-kasus yang biasa kita temui di masyarakat ataupun kita alami sendiri nih atau keluarga kita sendiri. Nah, untuk penyakit yang berhubungan dengan asam lambung yang akan kita bahas adalah 3. Ada gastritis, ada GERD atau gastroesophageal reflux disease, dan yang ketiga ada peptic ulcer atau yang biasa disebut dengan tuka lambung. Nah, apa sih gastritis? Jadi, gastritis itu terjadi karena adanya peradangan atau inflamasi pada mukosa lambung. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah karena kadar asam lambungnya terlalu tinggi. Jadi, asam lambung itu biasa disebut dengan HCl. Nah, sebenarnya kapan sih si HCl atau asam lambung itu diproduksi? Jadi, pada umumnya HCl akan diproduksi itu dalam 2 waktu. Yang pertama, ketika perut kosong. Jadi, kalau ketika perut kosong itu HCl diproduksi mengikuti irama sirkadian. Yang kedua, ketika makanan masuk ke lambung. Jadi secara otomatis ketika makanan masuk ke lambung, nanti sistem otak ataupun sistem saraf kita akan menstimulasi reseptor. Reseptornya itu reseptor yang akan menstimulus lambung memproduksi asam lambung. Jadi gitu. Nah, bedanya fisiologis lambung antara orang yang sehat dan orang yang mengalami gastritis itu seperti ini. Jadi gambar yang kiri atas itu keadaan lambung pada orang yang sehat. Jadi pada orang yang baik-baik aja. Jadi tidak ada peradangan atau inflamasi di sekitar mukosa lambung. Sedangkan untuk gambar yang kanan atas itu adalah gambar orang yang mengalami gastritis. Jadi semacam ada peradangan di dinding mukosa lambung. Makanya itu ada tanda merah di dinding lambungnya atau mukosa lambung. Kemudian kira-kira apa aja sih pemicunya? Bisa jadi karena pola makannya nggak teratur. Kemudian bisa jadi karena terlalu banyak konsumsi atau makan minuman yang mengandung asam. Contohnya apa aja? Ada kopi, kemudian ada makan makanan yang pedas, karena sejatinya untuk makan makanan yang pedas itu bersifat asam, cenderung asam. Makanya untuk orang-orang yang menderita gastritis itu harus hati-hati untuk mengkonsumsi makanan. Jadi jangan terlalu senang pedas. Biasanya kalau misal
orangnya terlalu suka pedas dan dia mengalami gastritis, tiba-tiba setelah makan itu perutnya nyeri. Itu yang sering terjadi. Kemudian ada kopi juga. Kopi itu walaupun pahit tapi sifatnya asam. Coba kalian minum kopi atau konsumsi kopi, pasti akan tertinggal rasa asam ketika setelah meminumnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi bukannya nggak boleh, tapi dikurangi lah. Nah, penyakit yang selanjutnya yang berhubungan dengan asam lambung adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi kalau GERD itu biasanya karena keadaan asam lambung, produksi asam lambung itu terlalu tinggi, jadi sampai membuka sphincter dari asam lambung. Sphincter itu kayak jalan dari asam lambung ke esofagus. Nah, karena si HCl-nya terlalu banyak, otomatis membuka sphincter. Nah, ketika sphincternya kebuka, HCl-nya akan naik ke esofagus. Jadi akan naik ke esofagus kemudian balik lagi. Makanya biasanya ketika orang yang mengalami GERD itu merasa dadanya itu panas. Biasanya disebut juga burning sensation. Jadi ngerasa panas, sesak, nyeri kayak gitu, terus mual muntah. Nah, selanjutnya ada peptic ulcer atau yang sangat familiar disebut dengan tukak lambung. Jadi kalau tukak lambung, kalau tadi kan gastritis itu peradangan, kalau GERD itu HCl-nya naik sampai ke esofagus. Nah, kalau si tukak lambung itu ada luka, jadi bukan peradangan lagi, tapi luka yang ada di mukosa lambung, dinding mukosa lambung. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya ada infeksi bakteri Helicobacter pylori, kemudian ada obat-obat antiinflamasi non-steroid atau biasa disebut NSAID, kemudian ada ibuprofen, aspirin, atau diklofenak. Ini contoh obatnya ya, ibuprofen, aspirin, dan diklofenak. Diklofenak di sini bisa berupa potasium diklofenak atau sodium diklofenak. Kemudian penyebab yang ketiga, rokok dan konsumsi minuman keras. Nah, ini gambaran dari tukak lambung. Jadi yang biru-biru ini adalah gambar dari Helicobacter pylori atau bakteri penyebab peptic ulcer. Nanti si bakterinya itu nempel di dinding mukosa lambung. Nah, sampai menyebabkan peradangan, luka, dan lukanya itu biasanya sampai ke jaringan submukosa. Jadi jaringan di bawah mukosa terlalu dalam banget lukanya. Makanya biasanya sampai perih banget si lambungnya. Kemudian penata laksanaan terapinya apa sih? Nah, ada terapi non farmakologi, yaitu terapi yang tanpa menggunakan obat. Pertama, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, dan berhenti minum obat yang memicu sekresi asam lambung. HCl itu asam lambung ya. Nah, untuk terapi obatnya itu ada 4 atau 5, jadi dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada antasida atau antihiperasiditas. Jadi antasida itu artinya dari kata anti, lawan, dan asidus, asam. Jadi senyawa obat yang bersifat basa lemah yang ditujukan untuk bertemu dengan si asam lambung yaitu HCl. Ketika si antasida bertemu dengan asam lambung, maka akan terjadi reaksi netral atau bisa disebut hasilnya itu garam biasanya. Begitu. Jadi antasida ini yang bersifatnya basa bertemu dengan asam dari HCl dan hasilnya netral. Itu untuk antasida mekanismenya. Biasanya di pasaran ada Promah, Milanta, kemudian ada Polikrol, Polisilen. Itu termasuk antasida. Contoh obatnya apa? ALOH sama
MgOH. Jadi ALOH itu aluminium hidroksida, MgOH itu magnesium hidroksida. Begitu. Nah, biasanya untuk obat-obat antasida itu nanti ditambahkan dengan simeticon. Nanti kita bahas ya simeticon itu apa. Nah, selanjutnya ada antagonis reseptor histamin 2. Jadi, kalau antagonis reseptor histamin 2 itu sama aja H2 blocker. Jadi, H2 itu histamin 2, blokernya itu ngeblok. Jadi, menghentikan reaksi H2 atau histamin 2. Nah, cara kerjanya gimana? Otomatis dia menurunkan sekresi asam lambung dengan cara menghambat reseptor histamin 2. Contoh obatnya, ada ranitidin, ada simetidin, ada famotidin, ada nizatidin. Nah, ini mekanismenya. Jadi, si asam lambung itu biasanya diproduksi oleh lambung itu karena ada rangsangan dari ketiga reseptor. Yang pertama reseptor histamin, kemudian reseptor asetilkolin, yang ketiga reseptor gastrin. Jadi ketiga reseptor ini nanti akan membuka pompa proton yang akan mengakibatkan H+ nanti akan diubah menjadi H+ KTPAC. Jadi kayak gitu. Setelah ada proton pump, nanti otomatis si HCl itu akan diproduksi oleh lumen lambung. Jadi kalau nggak ada ketiga reseptor ini atau salah satunya akan diblok, otomatis dia akan mengurangi sekresi asam lambung. Nah, tadi kan ada antagonis reseptor H2 atau H2 blocker nih. Ketika H2 blocker dikonsumsi, dia akan mengeblok si reseptor histamin yang ada di sel parietal lambung. Jadi ini diblok. Otomatis kalau misalnya diblok, nanti produksi asam lambungnya akan turun atau bahkan sedikit banget produksinya. Nah, selanjutnya ada inhibitor pompa proton atau proton pump inhibitor. Jadi, cara kerjanya menurunkan sekresi asam lambung dengan cara menghambat sekresi hidrogen atau proton sehingga Cl tidak terbentuk. Nah, tadi kan setelah ada inisiasi dari si 3 reseptor, ketika diteruskan kan ketemu nih proton pump. Nah, kalau proton pump inhibitor, proton pumpnya itu diblok. Jadi yang di sini yang diblok, jadi si reseptornya itu masih lancar-lancar aja, ketiganya tetap ada. Tapi ketika mau membuka pompa proton, dia akan diblok. Otomatis kalau di sini diblok, produksi HCl-nya juga akan turun, bahkan tidak ada. Kemudian selanjutnya ada analog prostaglandin. Jadi bekerja langsung pada sel-sel parietal serta melindungi mukosa. Sebenarnya kalau misal analog prostaglandin itu contohnya misoprostol. Kalau di pasaran si misoprostol ini jarang digunakan, bahkan banyak disalahgunakan. Jadi si misoprostol ini sering disalahgunakan untuk apa ya namanya, namanya kontraksi. Jadi untuk disalahgunakan karena misoprostol ini nanti efek sampingnya kontraksi di perut. Nah, ini sering disalahgunakan untuk menggugurkan janin. Ini sering banget. Tapi kalau misal konsumsi ini dan disalahgunakan, otomatis efeknya pun buruk ke tubuh. Nah, selanjutnya ada obat pelindung mukosa. Jadi untuk misoprostol dan sucralfat itu sebenarnya sama aja. Jadi dia melindungi mukosa lambung. Karena
dinding mukosanya itu biasanya ada peradangan atau bahkan ulkus atau luka. Jadi tujuan si sukrofat sama misoprostol ini untuk melindungi, untuk melapisi si mukosanya biar nggak tambah terjadi peradangan. Nah, terapi kombinasinya ada antikolinergik, ada spasmolitik, ada dimedikon, dan sedatif. Sedatif ini kalau misal digunakan nyerinya nyeri banget, jadi pas asam lambungnya naik, ada nyeri banget, nah itu pakainya sedatif. Terus ada spasmolitik, jadi sampai kejang perut itu pakainya spasmolitik. Jadi macam-macam terapi kombinasinya, tapi biasanya dengan keempat jenis obat di atas, jadi kayak antalgin, H2 blocker, proton inhibitor, sama pelindung mukosa itu udah cukup. Jadi kadang nggak ditambahkan dengan terapi kombinasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang diare. Diare itu apa sih? Kalian pasti pernah mengalami ya? Nggak mungkin nggak pernah mengalami. Jadi kalau biasanya diare itu terjadi ketika ada perubahan defekasi atau konsistensi tinja. Nah, otomatis kita akan bahas soal frekuensi dan konsistensinya. Jadi frekuensi di sini maksudnya sering nggak sih BAB-nya? Kalau konsistensi bentuknya masih padat atau tambah cair. Nah, ini bedanya antara frekuensi dan konsistensi. Dan masalah yang sering terjadi itu biasanya disertai nyeri perut, mual muntah, itu kalau misalnya udah dehidrasi banget, dan demam. Diare di sini nanti akan dibagi menjadi dua biasanya, diare infeksius sama diare non infeksius. Kalau diare yang non infeksius biasanya karena makan makanan yang pedas, kemudian karena stres, dan ada reaksi obat, jadi keracunan gitu. Tapi kalau diare yang infeksius biasanya itu karena bakteri atau virus. Di kelas 10 materi K3LH pernah Bu Ainul jelaskan tentang kolera. Nah, kolera di situ termasuk diare infeksius. Jadi yang diare kolera sama disentri itu termasuk diare infeksius karena konsistensi tinjanya sudah berubah 180 derajat. Biasanya disertai lendir, kemudian atau berdarah, atau sampai warnanya kayak air cucian beras. Itu kalau diare yang infeksius. Otomatis karena infeksius, terapi obatnya pun harus tambahkan dengan antibiotik. Jadi nggak bisa cuman pakai anti diare. Itu kalau diare infeksius. Nah, untuk klasifikasi diare itu ada 3, berdasarkan ada atau tidaknya mikroorganisme yang Bu Ainul jelaskan tadi. Infeksius atau non infeksius nih diarenya, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian ada berdasarkan lokasinya, kemudian ada berdasarkan durasinya juga, seberapa lama atau seberapa singkat atau seberapa sering atau jarang kayak gitu. Itu untuk berdasarkan durasi. Nah, dehidrasi, pernah kan Bu jelaskan soal dehidrasi di K3LH materi pencegahan penularan penyakit. Nah, kapan terjadi dehidrasi? Itu biasanya tolak ukurnya ketika BAB terjadi 5 kali dalam waktu bersamaan. Misal, jam 8 kalian BAB nih, kemudian jam 8 lebih 5 menit kalian BAB lagi, jam 8 lebih 20 kalian BAB lagi, sampai 5 kali dalam waktu bersamaan. Kemudian gejalanya apa kalau dehidrasi? Otomatis mulut dan bibir kering, kemudian kehilangan turgor kulit. Masih ingat turgor kulit itu yang kayak gimana? Jadi nanti kalau mau cek turgor kulit itu kulitnya dijepit, yang tangan dijepit itu kembali lagi nggak? Kalau misalnya masih balik lagi otomatis kalian masih nggak dehidrasi. Tapi kalau ketika dijepit terus masih anteng tok dalam posisi dijepit, itu bisa dikatakan dehidrasi. Kemudian kurang buang air kecil, jadi karena dehidrasi otomatis kalian jarang pipis.
Nah, itu bisa jadi dehidrasi. Kemudian berat badannya turun, kan dehidrasi kan, kurang cairan. Kemudian ada perasaan gelisah. Nah, biasanya kalau misal diare itu kita harus tahu nih orang dehidrasi apa enggak. Karena kalau misal dehidrasi itu juga ada terapi tambahannya. Contohnya, biasanya diberikan rehidrasi oral. Contohnya apa? Ada Oralit. Jadi kalau misal kalian males ke apotik untuk beli Oralit yang sasetan, kalian bisa bikinnya pakai garam dan gula, kasih air hangat terus diminum. Kalau enggak pakai air kelapa muda. Kalau enggak banyak-banyak minum air putih. Atau kalau sampai dehidrasinya parah, itu biasanya sampai diinfus intravena NaCl 0,9% atau RL Ringer Lactate. Jadi semuanya itu isinya nutrisi biar enggak dehidrasi. Nah, obat anti diare itu ada apa aja sih? Ada anti motilitas. Jadi karena kalau diare itu biasanya perut itu sakit banget, jadi ngerupes bahasa Jawanya. Biasanya ini anti motilitas itu digunakan untuk mencegah gerakan peristaltik usus sehingga gerakan menekan ke bawah untuk BAB menjadi kurang. Contohnya loperamid. Yang biasa digunakan itu Imodium sama Lodia. Itu untuk anti motilitas, jadi mengurangi gerakan peristaltik ususnya. Kemudian ada yang bersifat menyerap racun, contohnya kaolin pektin atau atapulgit. Ini biasa disebut dengan adsorben, penyerap racun. Kemudian ada juga yang disebut dengan astringen. Dulu pas farmakognosi sering kan dibahas astringen itu apa. Dia akan mengecilkan pori-pori selaput usus. Contohnya tanin. Jadi sebenarnya kita belajar itu keterkaitan. Dulu waktu KTKLH diare pernah dibahas. Kemudian di farmakognosi kita juga pernah bahas soal astringen, tanin. Jadi tetap ada keterkaitannya. Jadi jangan sampai kalian tuh lupa atau barlen, bubar, kelalen. Kemudian yang keempat, melindungi luka pada selaput lendir usus. Contohnya mucilaku. Nah, terapi kombinasinya ada kemoterapi, oralit sama spasmolitik. Yang paling sering digunakan itu terapi kombinasi oralit sama spasmolitik. Karena kalau misal diare itu biasanya sampai kejang perut, kram perut. Nah, makanya perlu diberikan spasmolitik. Contohnya ada spasmal, spasminal, feminak, itu juga spasmolitik. Kalau oralit tadi yang Bu Ainul bahas, jadi dia terapi penunjang untuk pencegahan dehidrasi atau penanganan dehidrasi. Selanjutnya ada konstipasi. Jadi konstipasi itu kebalikannya dari diare. Kalau diare itu nggak ada remnya, kalau ini remnya pakem, jadi BAB-nya malah nggak keluar. Nah, konstipasi itu apa sih? Konstipasi itu kesulitan defekasi karena tinja mengeras atau otot polos usus yang lumpuh. Nah, penyebabnya apa? Ada makanan yang kurang mengandung cairan, kemudian kurang serat nih, kurang makan sayur dan buah-buahan. Kemudian ada stres. Kemudian ada obat-obat tertentu, contohnya ada antacid tadi, obat yang untuk asam lambung, kemudian opium, ada antikolinergik, kemudian Fe atau Vero zat besi. Dan ada juga konstipasi yang disebabkan karena penyakit, yaitu hemoroid. Hemoroid itu wasir, kalau bahasa akrabnya itu ambeien, itu hemoroid. Nah, kapan sih pencahar diberikan? Jadi pencahar atau laksatif diberikan ketika untuk menangani konstipasi atau susah BAB. Nah, untuk orang-orang yang tidak boleh mengejan kuat, contohnya ada yang pasca operasi, kemudian ada yang hemoroid, hernia, hipertensi berat, jadi kan
orang-orang di atas itu yang tidak boleh. Jadi tidak dianjurkan untuk mengejan itu ngeden, nggak boleh ngeden, terutama sih orangnya hemoroid. Karena kan kalau hemoroid itu ada peradangan di anus, nanti ada peradangan yang sampai menutup si jalan anusnya untuk BAB. Makanya jangan saya mengejan, kalau mengejan nanti keluar si hemoroidnya. Kemudian kapan pencair diberikan lagi? Untuk pengosongan isi usus sebelum foto rongsen. Jadi kalau misalnya mau rongsen di lambung gitu kan, biasanya si perawatnya itu menyarankan untuk mengosongkan isi usus dulu lah, ini baru dipakai si pencaharnya. Nah, ini obat-obatnya ada bulk forming agent, jadi golongan laksatif yang bekerja dengan menyerap cairan di intestinal sehingga konsistensi feses menjadi lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Ini contohnya ada psyllium sama methyl cellulose, ini jarang sih dipakai. Kemudian ada stool softener, itu biasanya digunakan itu dalam bentuk enema. Enema itu cairan yang dimasukkan ke anus. Jadi nanti ada alatnya, terus dimasukkan. Sebenarnya yang agak-agak mirip enema itu mikrolak. Jadi bentuknya cair kayak gitu, terus dimasukkan ke anus. Contoh sediaannya Dukusat 240 mg. Ini ada per oral, sama yang 120 per 200 mg diberikan secara enema. Jadi untuk konstipasi itu ada terapi per oral, kemudian enema, dan suppositoria. Jadi kayak dulkolak itu suppositoria biasanya. Kemudian ada laksatif lubrikan. Biasanya contohnya parafin oil, parafin liquid, itu dalam bentuk lubrikan. Jadi kayak itu bentuknya masih cair terus dimasukkan ke anus. Sama kayak enema tadi. Kemudian ada agen osmotik. Kemudian contohnya ada laktulos, sorbitol, sama polyethylene glycol. Ini juga masih jarang dipakai. Kemudian, nah ini yang paling sering dipakai nih, laksatif stimulan. Jadi yang paling sering digunakan untuk meningkatkan motilitas usus. Jadi biar ususnya itu bekerja lebih. Nah akhirnya kalau misal ususnya bekerja lebih, otomatis kalian akan BAB dengan cepat. Contohnya Tegaserot, Bisakodil, kemudian Senosid. Nah Bisakodil ini contoh sediaan di pasaran itu ada dulkolak, itu isinya Bisakodil. Untuk dosisnya 5-10 mg diberikan saat malam hari, maksimalnya 20 mg. Jadi kalian bisa konsumsi 2 tablet selaput sekaligus pada saat malam hari sebelum tidur. Nah nanti keesokan harinya biasanya langsung BAB. Itu sih materi dari saya tentang obat saluran pencernaan. Jadi tadi yang bisa kita review, kita bahas soal obat-obat yang untuk menangani asam lambung, kemudian obat anti diare, kemudian obat untuk konstipasi yang biasa disebut dengan laksatif. Jadi untuk sediaan laksatif itu nggak cuma per oral, tapi ada sediaan yang berupa enema, jadi dimasuk cairan yang dimasukkan ke anus kayak gitu. Kemudian kalau obat-obat yang menangani asam lambung itu kan ada banyak. Yang paling familiar dipakai itu yang antasida, kemudian omeprazol, lansoprazol, ranitidin, sama supralfat, itu yang paling sering digunakan di pasaran kayak
gitu ya. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Maaf Bu Ainul baru sempat ngisi mata pelajarannya karena benar-benar sibuk banget akhir-akhir ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.